والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بتصديق الوعد الموعود ونهانا عن الشك والجحود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشاهد المشهود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد العبود وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الخلود. أما بعد. Para jamaah pengajian Kitab Al-Hikam di Masjid An-Nur yang saya hormati, pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Al-Hikam yang saat ini sudah sampai pada kalam hikmah yang ke-7. Namun sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita buka majelis ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan selalu dalam naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah wa ila ma nawani salafun sholihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Al-hikmatu as-sabi'atu. Hikmah yang ke-7. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. La yushakkikannaka, ojo gawe ragu temen ing sira fil wa'di ing dalem benere janjine Gusti Allah. Adamu wuqu'il mau'udi, apa ora anane terjadine kang den janjekno. Wa in ta'ayyana, lan senajan tertentu zamanuhu, apa mongsone janji. Jangan membuatmu ragu. Ada nun taukidnya. Sungguh jangan sampai membuatmu ragu terhadap kebenaran janji Allah ketika kamu belum menyaksikan terjadinya apa yang dijanjikan itu. Jadi nek Gusti Allah janji, baik melalui Al-Quran, baik melalui hadis Kanjeng Nabi, atau melalui dawuhe para ulama. Nek Gusti Allah janji, kemudian kamu belum menyaksikan kebenaran janji itu, jangan lantas membuat kamu ragu terhadap kebenaran janji Allah. Li'alla yakuna, supaya ora ana apa zalika mengkono-mengkono ragu, qadhan iku ngotori fi basiratika ing dalem peningal ati sira, wa ikhmadan lan mematikan, memadamkan, linuri sariratika maring cahayane
sariroh sira, cahayane nurani sira. Jadi ketika janji Allah belum kamu saksikan atau tidak kamu saksikan di dunia ini, maka jangan lantas terus kamu meragukan kebenaran janji Allah. Karena meragukan janji Allah itu bisa mengotori basiroh kamu, bisa mengotori pandangan hati kamu, dan mematikan cahaya nuranimu, cahaya sarirohmu. Sariroh itu sir. Padahal basiroh itu adalah tempatnya hidayah. Sariroh itu tempatnya musyahadah. Orang bisa musyahadah, bisa menyaksikan kebesaran Allah, itu memakai sariroh, memakai sir. Jadi ada yang menerjemahkan apa nurani, wonten sing terjemahno nurani. Jadi kalam hikmah yang ketujuh ini masih berhubungan dengan kalam hikmah sebelumnya yang keenam. Kalau yang keenam kemarin kan layakun ta'khuru amadil ato mal ilhafi fid doa mujiban liyaksika. Jadi kalau kita sudah berdoa serius, berdoa berulang-ulang, tapi kok belum dikabulkan oleh Allah, itu jangan sampai hal itu membuat kita lantas putus asa. Itu yang kalam hikmah keenam. Yang ketujuh ini diperkuat bahwa ketika kita belum menyaksikan terrealisasinya janji Allah, ya, maka jangan sampai hal itu lantas membuat kita ragu terhadap kebenaran janji Allah. Padahal Allah itu tidak mungkin menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Misale teng Quran wonten dawuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus jenengan sudah merasa takwa, tapi kok tetap tidak menemukan solusi terhadap permasalahan yang jenengan hadapi, juga tidak menerima rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wah, jarine ayat iki wong sing takwa nang Gusti Allah, dia akan selalu menemukan solusi terhadap permasalahannya. Aku wis takwa, sudah memperbaiki diri, tapi kok tidak menemukan solusi, tidak mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Nah, kondisi seperti itu jangan lantas membuat kita meragukan janjinya Allah. Padahal menurut ulama tafsir, nek Gusti Allah janji, kemudian sudah terjadi satu kali saja, itu sudah cukup. Sudah tidak bisa dikatakan Allah menyalahi janji. Jadi misalnya Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, maka pasti aku akan mengijabahi doa kalian. Terus ana wong donga, langsung diijabahi oleh Gusti Allah. Terus giliran kita yang berdoa boten diijabahi, atau dereng diijabahi. Itu sebenarnya Allah sudah memenuhi janjinya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah terjadi satu kali saja, itu Allah sudah tidak menyalahi janji. Lah nasibnya kita, giliran kita sing donga kok ora kabul, kan ngoten. Itu nasibnya kita, bukan kita langsung menyalahkan. Allah berjanji kalau orang berdoa pasti dikabulkan.
Ini saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan. Tidak bisa seperti itu. Terus ada lagi ayat yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Terus ada kasus, ada orang beriman dan punya ilmu. Ada orang beriman atau orang yang punya ilmu, tapi secara lahiriah, tengurip tentunya ini, menurut pandangan jenengan ku derajatnya ku koyok-koyok gak diangkat karo Gusti Allah. Jadi secara lahiriah, koyok-koyok derajatnya ku ora diangkat karo Gusti Allah. Uripe ya terkoso, sering kena musibah, misalnya, sering kena musibah, terus tidak dihormati oleh orang, kita tidak bisa lantas berkesimpulan, loh, berarti janjinya Allah di ayat ini bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang berilmu, ini tidak benar, ini tidak bisa seperti itu. Karena apa? Faktanya ada orang lain, orang berilmu yang derajatnya memang diangkat oleh Allah. Derajatnya diangkat oleh Allah. Jadi orang langsung kewabeh terus diterapno mboten. Jadi satu kali saja Allah sudah memenuhi janjinya, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Jadi la yusyakkikanaka fil wa'di adamu wuqu'il maut wa in ta'ayyana zamanu. Li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika. Karena meragukan kebenaran janji Allah itu bisa mengotori mata hati kita. Bisa memadamkan cahaya sir kita yang ada di dalam hati. Nek mata hati ini kotor niku tidak bisa mengakses hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi idza wa'adakal haqqu ta'ala bisyai'in ala lisanil wahyi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kamu dengan sesuatu baik lewat wahyu atau niku wau ud'uni astajib lakum, niku janjine Gusti Allah. Wonten ayat malih la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur akan aku tambahi pemberianku. Tapi kalau kalian kufur, mengingkari, maka inna adzabi lasyadid. Itu janjinya Allah di dalam Al-Qur'an. Awin nabi au syaikhin mursyidin, atau janjinya Allah itu lewat dawuhe Kanjeng Nabi. Summa lam yaqo dzalikal mau'udu fala yambaghi ayyusakkika dzalika bisidqil mau'ud. Kemudian janji-janji itu tidak terbukti atau belum terbukti, maka jangan sampai keadaan itu membuat kamu ragu terhadap kebenaran yang dijanjikan tersebut. Wa in kana muayyanaz zaman, meskipun zamannya tertentu. Walakin ta'addab bihi wa hassin dhannaka bihi. Tapi kalau menghadapi kondisi seperti itu, beretikalah terhadap Allah. Beretikalah terhadap Allah, tetaplah menjaga husnudzon terhadap Allah. Li'alla yakuna dzalika ifsadan fi basiratika allati hiya mahallu hidayatika. Agar kamu, mata hatimu tidak menjadi kotor. Tidak menjadi kotor
yang mana mata hati merupakan tempat hidayah Allah kepada kita. Nek cara bahasa sakniki niku inner GPS, ya, inner GPS. Kita dalam menjalani hidup itu kan butuh panduan, butuh hidayah. Nah, hidayahnya Allah itu letaknya di basiroh kita, basiroh mata hati kita. Wa ikhmadan linuri sariratika allati hiya mahallu musyahadatika. Jadi meragukan kebenaran janji Allah itu bisa merusak mata hati, bisa mengotori mata hati sehingga pandangan kita tidak tajam lagi, tidak bisa mengakses petunjuk yang diberikan oleh Allah. Lebih parah lagi bisa memadamkan cahaya sarirah kita. Jadi kalam hikmah yang ketujuh ini memerintahkan kepada kita untuk tidak ragu, untuk tidak pernah ragu terhadap kebenaran janji Allah. Karena hidup dengan keraguan itu bisa merusak hati, merusak pandangan hati, merusak cahaya yang ada di dalam hati. Jadi di hati kita itu kan wonten nur, wonten nur. Ada nurul Islam, ada nurul iman, ada nurul ihsan. Tergantung tingkat-tingkatnya. Nah, jangan sampai nur itu menjadi padam gara-gara kita meragukan terhadap kebenaran janji Allah. Kita sebaiknya belajar dari sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Nabi Zakaria itu kan nate ndonga nyuwun anak. Jadi idnada rabbahu nidaan khafiyya. Faqala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Teng Quran itu jadi Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah, faqala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Jadi ini seni, dungane itu seni, model cerita. Padahal Allah sudah pasti tahu. Cuma ini namanya kalau di ilmu balaghah itu kalam itnab. Kalam itnab itu omongan sing dawa, cuma intine sithik. Nah, niku kalam itnab. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, ya Tuhanku, tulang-tulangku sudah lemah. Uban atau rambut di kepalaku sudah berkilau menjadi uban. Rambut di kepalaku sudah beruban dan berkilau. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa dengan doaku terhadapmu. Jadi, ya Allah, selama ini aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min waroi wa kanat imraati akhira. Saya takut, saya khawatir ya Allah tidak punya ahli waris, tidak bisa meninggalkan generasi setelah saya. Wa kanat imraati akhira, dan istri saya mandul. Istri saya mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka berikanlah kepadaku ahli waris. Berikanlah kepadaku ahli waris yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Terus Nabi Zakaria niku pun sepuh, nggih. Istrine nggih mandul. Cara saniki pun divonis dokter, wah istri Anda sudah tidak bisa hamil.
Tapi tetap dongo, Pak. Boten boten ragu blas, boten putus asa. Ora kok waduh, wis ndonga iki jelas sia-sia iki. Bojoku jarene dokter mandul, aku wis tuwa. Wis gak ate ndonga mboten. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Kemudian dijawab oleh Allah, ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami akan memberimu kebahagiaan, kegembiraan dengan mengasih putra yang namanya Yahya. Dan nama Yahya tersebut belum pernah dijadikan nama sebelum anakmu ini. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Lah pertanyaannya, kapan Nabi Zakaria berdoa, terus kapan Allah merealisasikan doanya Nabi Zakaria itu? Para ulama tafsir mengatakan itu 40 tahun. 40 tahun. Berdoa, hampir setiap malam berdoa minta anak. Itu 40 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah. Ini ku nabi loh, Pak. Nabi. Nah, kalau panjenengan mboten nabi, mboten wali. Cara ndonga terus rong minggu rong kabul ngono pun gowekere mboten karo-karuan. Aku wis maca wiridan iki. Jarene nek maca wiridan iki utang-utangku lunas. Aku wis 3 wulan maca wiridan iki kok gak lunas-lunas. Wong nabi mawon 40 tahun. 40 tahun baru diijabahi. Nah, kita ini ndak nabi, ora wali. Wong soleh ya paling soleh ya pas-pasan. Kalau langsung menuntut cepat itu kan tidak beretika, ya. kurang sopan. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa kayak ngoten. Jadi waqala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudhilu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Jadi Nabi Musa berdoa, ya Allah, Engkau memberi Fir'aun dan bala tentaranya harta yang banyak dalam kehidupan ini. Jadi dungane Nabi, Pak. Jadi tauhidnya terjaga. Jadi doanya itu, ya Allah, Engkau memberikan Fir'aun dan bala tentaranya kekayaan di dunia ini. Jadi boten ya Allah, Fir'aun kaya, boten. Jadi Engkau memberikan kekayaan pada Fir'aun dan bala tentaranya di dunia ini. Padahal dengan kekayaan itu Fir'aun menyesatkan banyak orang dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Ya Allah, musnahkan hartanya Fir'aun. Musnahkan hartanya Fir'aun, terus tutuplah hatinya. Tutuplah hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Sehingga mereka tidak akan beriman kecuali mereka sudah melihat siksa yang pedih. Jadi Nabi Musa ndonga diamini kakakipun yaitu Nabi Harun alaihissalam, dijawab oleh Allah, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Jadi Nabi Musa ndonga diamini nabi niku diijabahi Gusti Allah dalam rentang waktu 40 tahun juga. 40 tahun. Nabi sing ndonga nabi, sing ngamini ya nabi. Mboten sembarang nabi, Pak. Nabi ulul azmi bisa. Ulul azmi. Jadi di antara 25 rasul itu kan ada 5 rasul yang papan atas, levelnya tertinggi.
yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ulul Azmi. Jadi Nabi Musa ini termasuk Nabi Ulul Azmi. Dongo, nyuwun supados Fir'aun dan bala tentaranya itu dibinasakan. Diamini oleh Nabi juga, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Itu dikabulkan oleh Allah dalam rentang waktu 40 tahun. 40 tahun. Jadi nek kula jenengan donga kok saderenge 40 tahun terus wis arep-arep kok gak dikabul-kabulno. Niku jane nggih kurang sopan. Jadi orang itu kan harus sadar makom. Ayo, itu sing nabi ya baru diijabahi sampai segitu lamanya. Apalagi saya ndak nabi, ndak wali, ya wis pokoknya dikongkon donga ya sedonga. Jadi ketika kita belum menyaksikan janji Allah menjadi kenyataan, janji Allah menjadi kenyataan, itu jangan lantas kejadian itu membuat kita ragu terhadap kebenaran janjinya Allah. Itu yang dimaksud la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maut. Jadi ini penjelas atau menjadi semacam pelengkap dari kalam hikmah sebelumnya yang keenam, bahwa ketika kita berdoa kemudian belum ada tanda-tanda doa kita diijabahi, kita harus tetap husnudzon terhadap Allah, husnudzon terhadap Allah. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita berhusnudzon terhadap Allah? Itu macam-macam. Nek jenengan donga, jenengan jaluk teng Gusti Allah, wis suwi jaluki, kok gak ana tanda-tanda diijabahi, itu kita harus berkeyakinan, kita harus berkeyakinan bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah, cuma diganti dengan yang lebih baik. Cuma diganti dengan yang lebih baik, yang mungkin kita tidak tahu. Yang mungkin kita tidak tahu apa itu. Apa itu? Wonten tiyang misalnya, wonten tiyang donga. Bu dina donga njaluk sugih. Bu dina donga njaluk sugih. Tapi bertahun-tahun tidak pernah secara lahiriah itu orang itu menjadi kaya. Padahal ada catatan, misalnya ada catatan takdir. Wong iki nek sugih duwite akeh, oleh akeh, terus akhirnya menjadi sebab celakanya dia. Wong iki nek sugih duwe akeh, dadi wong sombong, dadi wong sing tingkahe akeh. Nah, catatan itu oleh Allah tidak direalisasikan. Dengan cara orang itu tidak pernah dikabulkan doanya. Itu kan sebenarnya sudah diganti dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Nek ana sing ngomong, tapi luwih apik kondisiku ku yo sugih, Pak. Itu bukan hatinya yang ngomong, nafsunya. Soalnya bayangannya dek ini, kok nek aku sugih nek duwe akeh kan iso sembarang kalir. Iso sembarang kalir. Tidak pernah terpikirkan bahwa meskipun punya uang banyak, kemudian tubuhnya sakit, itu juga tidak bisa apa-apa. Jadi yang pertama, husnudzon, bahwa kita yakin doa kita ini, permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah, cuma diganti yang lebih baik.
Tapi mungkin kita tidak tahu apa itu. Atau kita tetap yakin doa kita pasti dikabulkan, cuma waktunya belum tepat. Ngoten mawon. Waktunya belum tepat. Pokoknya aja sampai kados teng hadis niku doa itu akan dikabulkan oleh Allah selama yang berdoa tidak gampangane gageni Gusti Allah. Gageni Gusti Allah itu aku sedonga ya ini kok gak tahu kabul, itu termasuk gageni Gusti Allah. Jadi kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah, tapi waktunya belum tepat. Waktunya belum tepat. Utawa nek sampai wafat kok gak kabul-kabul, ya kita husnudzon bahwa pahalanya doa itu akan diberikan kita nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Nah, intinya jangan pernah hal seperti itu menjadikan kita ragu terhadap kebenaran janji Allah. Karena hidup dengan keraguan itu mboten enak, Pak ya. Hidup dengan keraguan di dalam hati itu bisa menyebabkan mental hipokrit. Mental hipokrit itu yang munafik, ya. Yang munafik itu maksudnya meragukan janji-janjine Gusti Allah. Kemudian bisa menimbulkan sikap tidak konsisten, sikap tidak konsisten. Kemudian bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif. Nek jenengan ragu, akhirnya muncul pikiran-pikiran negatif sing dikompori kali setan, dikompori kalau setan. Bukti ini awakmu ya ono ya ini dongo ya ora kabul. Wis ora sah dongo ae. Misalnya teng ati kan wonten bisikan-bisikan seperti itu. Bukti ini awakmu mumpeng oleh duha ya ngono wae. Wis malah gak ada duha. Misalnya malah gak ada duha teng ati. Itu bisikan-bisikan atau was-was yang dihembuskan oleh setan. Masuk amalmu wakeh, yo nek husnul khotimah. Lah nek awakmu suul khotimah. Misalnya wonten napa? Bisikan-bisikan seperti itu. Nah, itu harus dilawan. Harus dilawan. Nek jenengan atine kuat nggih, jenengan debat, jenengan putus bisikannya setan itu suul khotimah lah yo wis. Yang penting aku tahu sujud, yang penting aku tahu ngelakoni perintah Gusti Allah. Di-cut seperti itu, biar tidak ragu-ragu. Karena salah satu target setan itu membuat jenengan merasa rugi melakukan kebaikan. Nah, itu salah satu target setan yang memberikan was-was di dalam hati. Itu adalah jenengan disuruh merasa rugi telah melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan kok rugi. Niku nek mboten setan kan mboten wonten. Contoh, jenengan merasa rugi melakukan kebaikan contoh. Jenengan misalnya duwe konco akrab. Duwe konco akrab zaman sekolah riyin. Jenengan koncoan kalih niku nggih ikhlas nggih, sering bantu ikhlas. Terus gede-gede bareng wis padha dadi wonge koncone jenengan niku wau lali. Gampangane ndak balas budi lah teng jenengan. Terus jenengan menyesal. Walah biyen tak apiki ngono kok saiki karo aku kok lali. Rugi aku biyen to. Jadi yang dulu amal kebaikan itu sudah ikhlas itu ya biarkan saja. Jangan sampai kita rugi ya, biar ngapiki wong itu. Saiki karo aku lali itu. Berbuat baik kok rugi itu tidak boleh.
Berbuat baik tidak boleh. Niku kan mirip niku wau. Setan memberikan bisikan, kamu beramal baik sebanyak-banyaknya, kamu beribadah segiat-giatnya, belum tentu kamu masuk surga. Belum tentu kamu husnul khotimah. Belum tentu kamu. Nah, jadi itu bisikan-bisikan setan yang memberikan keraguan, memberikan ketidaknyamanan kepada kita, memberikan rasa penyesalan terhadap kebaikan atau amal soleh yang sudah kita lakukan. Terus niki sing penting malih, ketika kita ragu, ketika hati kita ragu, apalagi terhadap janji-janjinya Allah, itu bisa menutup pintu rizki yang tidak terduga. Bisa menutup pintu rizki yang tidak terduga. Nek jenengan ragu, itu rizki-rizki yang min haitsu la yahtasib itu bisa tertutup. Jane cara boten ragu niku sampai teng jenengan, berhubung jenengan ragu ya menjadi tidak sampai. Jadi di kitab Hasyiah As-Sawi, Hasyiah As-Sawi, Hasyiah As-Sawi niku sarai tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain niku wonten sarai malih namanya Hasyiah As-Sawi. Di kitab Hasyiah As-Sawi itu ada kisah, ada kapal yang ditumpangi banyak orang. Terus tiba-tiba ada suara yang wujudnya tidak ada, itu bahasa Arabnya hatif. Jadi jenengan moro-moro krungu swara, padahal gak ono wongi, itu bahasa Arabnya al-hatif. Tapi nek cara saiki, cara medis mungkin diarani halusinasi. Oh, itu halusinasi. Padahal tidak mesti halusinasi, betul mesti. Jadi ada kapal yang ditumpangi banyak orang, kemudian ada suara. Suara itu mengatakan, barang siapa mau menginfakkan uangnya sejumlah 10 dinar, maka akan saya beri ilmu, yang mana dengan ilmu itu akan mendapatkan rezeki yang banyak, akan mendapatkan kehidupan yang nyaman. Akhirnya seluruh penumpang kapal tuh boten wonten sing nanggapi. Ada satu orang yang menanggapi. Jadi ada satu orang yang menanggapi, gimana caranya? Gimana caranya menginfakkan 10.000 dinar itu? Lemparkan 10.000 dinar itu ke dalam lautan. Lemparkan 10.000 dinar itu ke dalam lautan. 10.000 dinar itu wadah. Sak dinar itu cara dikursno rupiah entah berapa ratus ribu. Akhirnya lelaki itu uangnya 10.000 dinar itu dilemparkan ke dalam lautan. Kemudian oleh suara itu tadi diijazai surat At-Tolak nih. Di surat At-Tolak yang mulai ayat 2 sampai 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya itu. Akhirnya bacalah ayat ini. Jadi 10.000 dinar dilemparkan ke dalam lautan, terus diganti kali ayat itu. Bacalah ayat ini. Terus diwocok. Kemudian kapalnya itu ndelala, itu pecah. Kapalnya itu pecah. Kemudian semua penumpang itu tidak ada yang selamat, kecuali laki-laki yang melemparkan 10.000 dinar itu ke dalam lautan. Jadi seluruh penumpang kapal itu tidak ada yang selamat, hanya satu orang yang selamat, yaitu laki-laki yang melemparkan 10.000 dinar ke dalam lautan itu. Jadi mungkin
gantungan kali papan-papan pecahan kapal mungkin Pak. Akhirnya terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu dia melihat ada rumah yang bagus. Kemudian di rumah itu ada seorang perempuan sendirian. Ada seorang perempuan sendirian. Delalah perempuan itu cerita kalau dia itu tersesat di pulau itu sendirian. Akhirnya dengan pertolongan lelaki itu, perempuan itu kembali ke tempatnya, kembali ke orang tuanya. Dan orang tuanya perempuan itu sebagai bentuk terima kasihnya terhadap lelaki itu, kemudian lelaki itu dikawinkan dengan perempuan itu. Dan perempuan itu kaya raya, orang tuanya kaya raya. Jadi ganti nih buak 10.000 dinar teng lautan wow, nggih selamat, nggih angsal bojo, nggih angsal donya, wis macam-macam. Angsal donya, kuatah donya nih. Jadi keraguan itu bisa menutup pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi la yusakkikan naka fil wa'di adamu il maut wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qathan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Yang selama ini mungkin biasa kita lakukan, membaca wirid, berdoa, tapi kok gak ketok hasilnya, itu jangan lantas kita menjadi ragu terhadap janji Allah. Au syaikhin mursyidin, utawa janjine Gusti Allah niku wau lewat seorang guru, seorang kiai nek cara sakniki. Jenengan misalnya gadah persoalan urip, terus sowan teng kiai, sowan teng seorang kiai. Pak Yai, kula niku gadah masalah ngeten, masalah kula niku berat. Kalih kiai niku wau, awakmu tak ijazahi ya. Iki berdasarkan hadis Kanjeng Nabi, jadi Pak Yai. Kowe waca Yasin ping 7 sak lungguhan misale. Teng kitab Khazinatul Asrar kan wonten. Waca Yasin ping 7 sak lungguhan. Insyaallah masalahmu selesai. Insyaallah masalahmu diparingi selesai karo Gusti Allah. Terus jenengan lampai maca Yasin ping 7. Masalahnya gak selesai. Masalahku kok gak selesai. Padahal aku maca Yasin ping 7 iki wis seminggu iki. Wis saulan iki. Termaca Yasin tapi kok gak selesai. Kondisi seperti itu jangan lantas kita berkesimpulan bahwa janjinya Allah itu tidak benar, jangan. Jadi kudu yakin nek masalahku wis selesai. Masalahku wis selesai. Utawa nek mboten ngoten, yakin nek penjaluanku itu diganti Gusti Allah sing luwih apik. Jadi yubaddilullah al-matlub bi ahsana minhu. Atau penjaluanku itu ora disembadani Gusti Allah, tapi dosa-dosaku di ngepuro. Itu bisa jadi seperti itu. Yubaddilullah al-matlub bi ghufranil dzunub. Bisa jadi seperti itu. Contoh misalnya wonten tiang soleh, delalah dua anak nuwakal, nakal temenanan Pak, nakal temenanan. Ya, misalnya mabuk-mabukan, judi. Dia setiap malam berdoa sudah bertahun-tahun, ndak rubah-rubah anaknya. Anaknya itu didongakno muga-muga dadi wong apik, muga-muga nang oleh hidayah. Tapi nggih pancet.
Asalnya judi online ya tetap judi online. Asalnya mendem ya tetap mendem. Sampai wong tuane iki misale ayo angger bengi wis tak dongakno kok gak rubah-rubah. Misalnya seperti itu. Kita harus tetap husnudzon. Bisa jadi ya, bisa jadi anak itu sampai meninggalnya orang tersebut tidak berubah. Tapi orang tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi yubaddilullah al-matlub bi ghufranil dzunub. Jadi anake ini wau boten rubah, padahal doanya dia minta agar anaknya dirubah oleh Allah menjadi orang baik, tapi faktanya tidak berubah, tapi dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asli ini dosane kuwatah berhubung barokah ndonga terus niku lho. Barokah ndonga terus. Padahal dongane mboten njaluk sepuro, Pak, mboten. Tapi oleh Allah diganti. Yang lebih penting bagimu adalah ampunan atas dosa-dosamu. Nah terus engkau nang akhirat kayak apa, Pak? Enggak harus bertanggung jawab. Enggak, kalau sudah dididik dengan baik, kalau sudah diarahkan, sudah diingatkan, kok pancet seperti itu sudah enggak ada istilahnya ikatan, boten. Jangan kok gara-gara jenengan tahu kurung ngaji. Pokoknya nek wong tuane apik, anake elek, kok wong tuane apik mlebu swarga. Gak oleh karo anake. Oh, itu satu referensi. Satu referensi. Wong tuaku sholat, wong tuaku misalnya ngelakoni apik akeh, tapi aku ngelakoni elek ora dituturi. Nah, aku ngelakoni elek ora dituturi, aku ora dididik dengan yang baik. Itu bagi yang tidak mendidiknya dengan baik. Tapi kalau sudah dididik dengan baik, sudah dinasehati, terus takdirnya kok seperti itu, nah itu lain lagi ceritanya, Pak. Lain lagi. Langkon nek anake elek, wong tuane apik, berarti wong tuane katut anake. Nabi Nuh lah katut anake begitu. Nabi Nuh kan punya putra Kan'an itu yang istilah dalam tanda petik ini justru menentang ajarannya Nabi Nuh. Jadi yubaddilullah al-matlub bi ghufranil dzunub. Jadi jangan sampai belum terwujudnya janjinya Allah itu membuat kita ragu. Karena apa? Karena ketika kita ragu terhadap janjinya Allah, itu akan mengotori mata hati kita dan membuat padam cahaya yang ada di nurani kita. Padahal mata hati kita dan nurani kita itu adalah tempat hidayah, tempat petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu maksudnya kalam hikmah yang ketujuh tersebut. Kalam hikmah yang ke-8, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله